Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Tasikmalaya, terutama kelas 12 MIPA 4, 12 MIPA 5, 12 MIPA 6, dan 12 MIPA 8. Sebelumnya perkenalkan, saya Frista Mutiara. Saya di sini sebagai guru PLP mata pelajaran biologi. Adapun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Adapun di sini ya, saya mau menanyakan bagaimana kabar kalian di masa pandemi ini. Semoga kalian tetap sehat selalu dan jangan lupa senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan positif selama kalian belajar di rumah. Memang tidak dipungkiri belajar di rumah itu banyak tugas, tetapi jangan sampai membuat Anda patah semangat dalam menggapai cita-cita Anda begitu. Sehingga mudah-mudahan begitu ya, melalui banyaknya tugas ini nantinya akan membuahkan hasil yang Anda inginkan di masa yang akan datang. Nah, lalu di sini saya mempunyai jargon begitu ya, supaya kalian tetap senyum, semangat, dan konsentrasi ketika belajar, khususnya mata pelajaran biologi. Jargonnya seperti ini: salam satas, salam lestari, salam hayati. Seperti itu ya. Nah, adapun di sini ada yang bisa menebak tidak apa sih materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Apabila Anda memperhatikan gambar di sebelah saya begitu ya, apa sih yang pertama kalian pikirkan begitu? Mungkin beberapa yang Anda pikirkan, apa sih ini gitu. Nah, jadi yang akan kita bahas ini pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel begitu. Adapun mengenai hal ini, lihat begitu, pada gambar pertama ini ada foto keluarga ya, ada ayahnya, ibunya. Ayahnya berkulit hitam, ibunya berkulit putih. Anak-anaknya ini yang 3 berkulit putih dan yang 1 itu yang masih kecil berkulit gelap begitu ya. Kemudian ini juga ya, ini seperti strawberry tapi bukan, tetapi ini namanya pineberry, yaitu hasil persilangan dari nanas dan juga strawberry begitu. Yang sebelah sana itu ada sebelah kiri yang mangga yang besar itu mangga Kyojai, mangga Thailand, dan yang kecil itu ada mangga namanya mangga gadung khas Indonesia, rasanya manis. Nah, kemudian disilangkan, hasilnya itu adalah hasil persilangan Kyojai dan gadung begitu. Dia ukurannya besar tetapi rasanya itu manis begitu. Jadi sehingga menghasilkan bibit unggul. Adapun untuk yang ini juga 4 kucing, tetapi di sini memiliki pola warna yang berbeda begitu. Yang 3 ini warna coklat dan yang satunya lagi ini berwarna abu begitu. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pahami begitu pada pertemuan kali ini, yaitu di KD 3.5 dan 4.5 begitu. Peserta didik dapat menerapkan pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel dan juga dapat menyajikan hasil perhitungan persilangan berdasarkan hukum Mendel pada bidang pertanian dan peternakan. Sehingga nantinya peserta didik juga dapat mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Kemudian mengembangkan sikap kepribadian, jujur, disiplin, mandiri dalam belajar, beserta sikap spiritual, yaitu meningkatkan rasa syukur atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, adapun begitu ya, apabila dilihat pada peta konsep ini, pada pertemuan pertama di materi pewarisan sifat menurut hukum Mendel ini akan membahas penerapan hukum Mendel 1 dan 2 itu seperti apa begitu ya. Di sini juga nanti akan dipelajari seperti penerapan hukum Mendel 1, kemudian ada persilangan monohibrid, resiprok, backcross, test cross, kemudian penerapan hukum Mendel 2, ada persilangan dihibrid, trihibrid, dan sebagainya begitu ya. Adapun begitu, berdasarkan gambar yang tadi ini kita ambil 2 saja dari yang tadi, ada gambar mangga begitu ya, dan juga ada gambar 4 anak kucing. Ini nanti apabila disilangkan, hasilnya apakah memang nantinya semuanya menghasilkan bibit yang unggul begitu, dan berapa kira-kira peluang diperolehnya begitu kan? Itulah yang akan nanti kita ajari begitu ya.
Adapun fokus yang akan kita pelajari adalah nanti bagaimana penerapan hukum Mendel 1 dan 2 pada persilangan tanaman dan hewan. Yang kedua, bagaimana penerapan perhitungan pada persilangan monohibrid, dihibrid, trihibrid, resiprok, test cross, dan back cross, serta apakah pembuktian nanti mengenai praktikum yang akan Anda kerjakan gitu ya secara berkelompok di dalam LKPD akan sesuai dengan teori yang Anda pelajari melalui berbagai sumber kajian literatur. Nah, nanti itu akan Anda kaji dan pahami begitu ya, dan dipelajari juga di pengerjaan LKPD ya. Nah, adapun dilampirkan juga ini ada 2 video untuk pembuktian dari penerapan hukum Mendel 1 dan 2 yang nanti bisa Anda unggah di link yang telah disediakan di Google Classroom begitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah ke pemaparan materi. Pewarisan sifat. Bagaimana sifat atau gen itu diturunkan kepada keturunannya. Nah, apabila memang kita ya mereview sedikit ya ke materi yang lalu begitu mengenai pembelahan sel ya, kita kan mempelajari pembelahan meiosis itu untuk pembentukan sel gamet begitu, dimana nantinya itu terjadi hasil akhirnya itu bersifat haploid begitu. Adapun setelah proses gametogenesis masuk ke fertilisasi, nantinya menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Nah, adapun yang dibahasnya itu bagaimana sifat-sifat itu diturunkan dari induk pada keturunannya. Nah, adapun gitu ya perihal pewarisan sifat ini dari judul materinya saja, pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Nah, jadi apa sih itu hukum Mendel gitu? Bagaimana penerapannya? Nah, sebelum ke hukum Mendel kita harus mengetahui dulu sejarah pewarisan sifat. Jadi memang pada awalnya pewarisan sifat ini diperkenalkan oleh Gregor Mendel. Nah, Gregor Mendel ini melakukan percobaan pada tanaman ercis ataupun kacang kapri atau dengan nama latin Pisum sativum. Tujuannya untuk menyelidiki bagaimana pembawa sifat atau gen ini bisa diturunkan kepada keturunannya begitu. Nah, faktor sehingga dari hasil percobaannya ini memunculkanlah ada yang disebut istilah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Tetapi sebelum ke penjelasan hukum Mendel 1 dan 2, saya mau menanyakan dulu, kenapa harus tanaman ercis yang digunakan oleh Mendel untuk penelitiannya begitu. Nah, di sini ada beberapa alasan begitu. Yang pertama, tanaman ercis ini cepat menghasilkan buah, tidak sampai tahunan begitu ya. Yang kedua, selain itu juga mudah dilakukan penyerbukan silang begitu, atau penyerbukan tetangga, dan juga penyerbukan sendiri ataupun autogami. Ini mudah dilakukan pada tanaman ercis. Kemudian selain itu juga memiliki beberapa varietas yang cukup kontras begitu. Ini terdiri dari 7 ciri begitu ya, mulai dari warna biji, bentuk biji, warna polong, bentuk polong, warna bunga, letak bunga pada batang, dan juga ukuran batang begitu ya. Nah, selain itu selanjutnya sebelum menjelaskan mengenai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, kita harus mengetahui beberapa istilah dalam pewarisan sifat begitu. Yang pertama ada gen dominan, gen resesif, kemudian genotip, fenotip, alel, homozigot, dan heterozigot ya. Nah, untuk gen dominan ini biasanya dia ini memiliki sifat yang kuat dan menutupi gen lainnya. Biasanya disimbolisasikan dengan huruf besar, misalnya A besar begitu ya. Nah, sedangkan untuk gen resesif ini gen yang memang tertutupi oleh gen dominan, artinya paruhnya kecil begitu. Paruhnya tertutupi oleh gen dominan, biasanya disimbolisasikan dengan huruf kecil, misalnya A kecil begitu. Nah, adapun di sini juga mengenal ada istilah genotip dan fenotip. Apa itu genotip? Genotip itu merupakan sifat yang terdapat di dalam gen yang memang diwariskan oleh kedua induk kepada keturunannya. Nah, biasanya juga disimbolisasikan dengan huruf ya. Misalnya dominan A besar, A besar, A besar, A kecil begitu, dan A kecil begitu. Untuk penulisan genotip ini huruf besar harus mendahului dulu huruf yang kecil. Misalnya A besar, A kecil. Tidak boleh
A kecil A besar begitu ya. Selain itu juga ada fenotip. Nah, apa itu fenotip? Kalau fenotip ini adalah suatu sifat ataupun karakter yang memang muncul dan tampak pada suatu individu gitu. Misalnya A besar, tinggi, kan terlihat oh ya individu ini tinggi begitu. Sebenarnya ya untuk pewarisan sifat juga selain genotip, lingkungan juga berpengaruh terhadap fenotip begitu. Lalu selain itu juga ada istilah homozigot dan heterozigot. Apa itu homozigot? Nah, homozigot ini kan homo sama zigot. Artinya jadi di sini itu tiap gennya ini berpasangan dan memang sama begitu ya. Misalnya A besar, A kecil begitu ya. Nah, homozigot juga ada kan A besar itu dikenal homozigot dominan dan A kecil disebut homozigot resesif. Selanjutnya ada heterozigot. Kalau heterozigot ini adalah kombinasi gen dominan dan resesif. Misalnya A besar, A kecil begitu ya. Lalu selanjutnya adalah penerapan hukum Mendel 1. Penerapan hukum Mendel 1 ini ya, ataupun hukum Mendel 1 ini dikenal juga sebagai hukum segregasi Mendel ataupun hukum pemisahan alel secara bebas. Adapun bunyi dari hukum Mendel pertama itu, dua alel dari setiap gen yang berpasangan akan memisahkan diri selama proses pembentukan gamet. Artinya ini terjadi pada pembelahan meiosis, ini tepatnya pada anafase kedua begitu, dimana di sini terjadi yang namanya pindah silang. Nah, di pindah silang ini dari dua alel yang memang tadinya berpasangan ini memisahkan diri secara bebas begitu ya, tetapi nantinya setelah memang berpisah akan berpasangan lagi dengan kromosom homolognya begitu ya. Nah, selain itu juga bercirikan adanya reduksi kromosom. Selanjutnya penerapan Mendel pertama ini dibuktikan begitu ya dengan ada yang disebut persilangan monohibrid, persilangan resiprok, persilangan test cross, dan persilangan back cross. Ada yang tahu tidak apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid ini merupakan persilangan dengan satu sifat beda, misalnya perbedaan berdasarkan tinggi badan, bentuk biji, warna biji, dan lain sebagainya. Adapun untuk penerapan perhitungan persilangan monohibrid akan saya tulis sebagai berikut. Nah, adapun penerapan perhitungan di persilangan monohibrid ini sebagai berikut ya. Jadi di sini ada P. P itu menunjukkan parental begitu ya, ataupun induk. Lalu setelah itu di sini ada tanaman ercis yang memiliki batang tinggi, yaitu dengan genotip T besar disilangkan ataupun dikawinkan begitu ya dengan tanaman ercis yang memiliki batang pendek atau T kecil ya. Lalu di sini jangan lupa tulis juga ya genotip fenotipnya. Lalu selanjutnya ditulis gametnya. Ini terserah sih Anda mau menulisnya boleh, tidak apa-apa, tetapi ini untuk memudahkan agar kalian paham begitu ya. Nah, ini ada T besar, T kecil. Kan ini T besar, ini T kecil. Dan untuk hasil keturunan dari generasi pertama ataupun F1 itu adalah T besar, T kecil, yaitu dengan fenotip tinggi. Nah, ini belum selesai, lalu selanjutnya dikawinkan lagi dengan sesamanya, yaitu ada ini parental 2 ataupun induk yang kedua. Hasil dari keturunan generasi pertama dikawinkan dengan sesamanya begitu. Lalu di sini juga ada gametnya. Gametnya itu ada T besar, T kecil, T besar, T kecil juga. Nah, untuk hasil keturunan generasi kedua begitu ya, ini dibuatkan dalam bentuk diagram persilangan tabel begitu. Nah, Anda tabelnya buat dahulu begini ya. Lalu ini ada T besar, T kecil, Anda tulis secara horizontal dan ke bawah dan vertikal begitu. Nanti kombinasikan seperti ini. T besar, T besar dan T besar dan T kecil, T besar, T kecil, T besar dan T kecil simpan di sini, T kecil simpan di sini begitu. Lalu nantinya diperolehlah jangan lupa tulis fenotipnya juga. Ini tinggi dan
pendek begitu ya. Lalu di sini nantinya berapa rasio genotip dari F2 begitu ya. Nah, rasio genotipnya kita lihat dulu. Di sini ada berapa macam genotip ya? Ada T besar, T kecil, ada T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Kita tulis ya. T besar, kita bandingkan begini. T besar, T kecil, bandingkan lagi T kecil begitu ya. Kita hitung jumlahnya ya. T besarnya ada 1. T besar T kecilnya ada 1, 2 ya, 2. Dan kemudian T kecil dan T kecilnya ada 1. Tulis di sini. Nah, berarti rasio genotip F2 pada persilangan monohibrid ini adalah 1:2:1. Nah, untuk rasio fenotipnya sendiri, kita lihat fenotipnya di sini hanya ada apa saja, tinggi dan pendek. Tulis oleh Anda di sini tinggi. Oleh Anda tulis tinggi dan pendek begitu ya. Lalu setelah itu lihat yang tingginya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti tulis 3 dibanding 1. Pendeknya ada 1. Berarti persilangan monohibrid menghasilkan rasio genotip 1:2:1 dan rasio fenotip F2 3:1. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya persilangan resiprok ya. Apa itu persilangan resiprok? Ada yang tahu tidak? Nah, persilangan resiprok merupakan persilangan yang terjadi pertukaran gamet jantan dan betina, ditukarkan genotipnya begitu. Misalnya ini kan T besarnya ini jantan, ini T kecilnya betina. Lalu nanti bagaimana apabila misalnya ininya ditukar gitu ya, atau gini ya, misalnya ini P-nya T besar, tapi dia bertukar begitu ya. Jadi T kecil, tapi dia jantan begitu. Tetapi sama saja sih nanti hasilnya seperti ini begitu ya. F1-nya ini adalah T besar, T kecil. Jadi tujuan dari persilangan resiprok ini untuk membuktikan bahwa hasil keturunan pertama ataupun F1 ini dia sifatnya heterozigot begitu. Ini biasanya terjadi pada penyerbukan silang tanaman begitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah persilangan backcross. Apa itu persilangan backcross? Nah, persilangan backcross ini adalah persilangan hasil keturunan pertama atau F1 dengan induk resesif ataupun induk dominan. Tujuannya ini untuk mengetahui genotip induknya begitu ataupun genotip tertuanya. Contoh persilangannya sebagai berikut. Nah, adapun contoh persilangannya backcross itu sebagai berikut ya. Jadi hasil dari keturunan pertama ini disilangkan begitu ya dengan induk resesifnya. Sehingga ini terbukti bahwa genotip induknya ini adalah resesif. Begitu juga sama begitu apabila memang disilangkan dengan induk homozigot dominan begitu ya. Nah, sehingga terbukti bahwa genotip tertuanya ataupun genotip induknya genotip tertuanya ataupun genotip induknya ini adalah homozigot dominan seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya apa itu persilangan test cross begitu. Nah, untuk persilangan test cross ini yaitu persilangan hasil keturunan pertama atau F1 begitu dengan induk resesif begitu. Hal ini dilakukan tujuannya untuk membuktikan bahwa gen yang diuji itu benar-benar bersifat heterozigot. Nah, makanya uji test cross ini juga sering disebut sebagai uji silang ataupun percobaan uji silang. Untuk contoh dari persilangan test cross ini adalah sebagai berikut. Nah, apabila memang yang ini ya, yang ini, nah T besar T kecil ini disilangkan dengan induk resesif. Ini T kecil dan menghasilkan bahwa betul gen yang diuji itu dia bersifat heterozigot begitu, seperti itu. Nah, adapun selanjutnya akan dijelaskan mengenai penerapan hukum Mendel 2.
Nah, selanjutnya adalah hukum Mendel II. Nah, hukum Mendel II ini sering dikenal sebagai hukum asortasi. Nah, adapun bunyinya sebagai berikut. Dua alel dari setiap gen yang berpasangan pada kromosom homolog ini berpisah secara bebas selama proses pembentukan gamet. Nah, ini pada pembelahan meiosis di metafase 1 khususnya ya. Lalu di sini juga sama begitu ya dengan hukum Mendel 1 ditandai dengan adanya reduksi kromosom begitu ya. Dan selain itu juga memang untuk pembuktiannya gitu ataupun penerapan ini pada persilangan dihibrid, trihibrid, dan polihibrid. Nah, persilangan dihibrid, apa itu persilangan dihibrid? Nah, persilangan dihibrid itu merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Misalnya suatu tanaman yang memiliki rasa manis dan warna buah kuning begitu ya, disilangkan dengan tanaman yang berwarna hijau dan rasanya masam begitu. Jadi ini ada dua sifat beda kan, ada rasa buah dan ada warna buah begitu. Nah, selanjutnya juga ada persilangan trihibrid begitu. Nah, apa itu persilangan trihibrid? Nah, persilangan trihibrid ini merupakan persilangan dengan tiga sifat beda begitu ya. Dan polihibrid persilangan dengan banyak sifat beda. Nah, khususnya terjadi pada organisme multiseluler begitu, karena kan memang cukup bervariasi juga ya gen yang diturunkannya, tidak hanya satu ataupun dua sifat tapi banyak sekali begitu ya. Nah, untuk contoh persilangan dihibrid yaitu seperti terlihat pada gambar sebelah saya begitu ya. Contoh soalnya tanaman ercis berbiji bulat dengan warna kuning disilangkan dengan tanaman ercis berbiji kisut dengan berwarna hijau. Nah, ditanyakannya itu berapa rasio genotip dan fenotip pada keturunan kedua atau pada F2 begitu. Nah, adapun untuk pengerjaannya sendiri, yang pertama ditulis terlebih dahulu P parental ya, berarti B besar, K besar, K besar itu menunjukkan biji bulat berwarna kuning, dan B kecil, K kecil, biji kisut berwarna hijau. Ini disilangkan, gametnya berarti ada 4 ya, B besar, K besar, B kecil, K kecil di sini, sehingga nanti menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil begitu. Nah, lalu disilangkan, dikawinkan kembali dengan sesamanya, sehingga di sini nanti gametnya ada 8 kan, ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, kemudian B kecil, K kecil. Pokoknya di sini gametnya totalnya berarti, jadi gametnya ada 8, ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil begitu. Dan nanti sama disilangkan begitu. Lalu setelah itu nantinya diperolelah genotipnya sebagai berikut. Ini pertamanya di situ ada B besar dan K besar ya. Ini menunjukkan semuanya homozigot dominan, B besar, K besar, K besar. Cuma agar lebih memudahkan dan supaya kalian tidak pusing juga, makanya saya diberikan standar begini saja. Dan ada lagi ya, B besar, K besar, K kecil. Nah, untuk pemberian min di sini menunjukkan bahwa K-nya di sini itu tidak homozigot tapi heterozigot begitu ya. Selanjutnya ada B besar ya, K kecil, B besar tapi di sininya heterozigot dan K besar saja. Macam genotipnya ini ada 9 begitu ya. Adapun untuk BK sendiri ini tadi dihitung ya, di tabelnya ada 1. Untuk yang B, K heterozigotnya ada 2, B besar dan K kecilnya ada 1 ya. B heterozigot dan K ada 2, B besar, B kecil, K besar, K kecil itu ada 4. Kemudian B heterozigot dan K kecilnya ada 2. Kemudian B besar, B kecil, K besarnya ada 1, B kecil, K heterozigotnya 2, B dan K kecil begitu, B kecil, K kecil ada 1. Nah, ini sehingga untuk rasio genotipnya sendiri adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 2 1 begitu ya. Nah, sedangkan untuk yang
fenotipnya, kita lihat dulu. Caranya dilihat yang dominannya. Dari sini saja. Yang kuncinya yang ada gen dominannya B besar K besar. Dua-duanya harus ada. Tidak apa-apa kalau heterozigot juga seperti ini. Ini berarti bulat kuning ya. Saya bulat kuning di sini saya beri tanda checklist ya. B besar K besar bulat kuning, B besar K heterozigot bulat kuning. Terlihat tidak? Terlihat ya. Selanjutnya ini ada B besar K kecil. Ini bukan heterozigot, tetapi ini masuknya ke dalam bulat, tetapi dia warnanya hijau. Oke, kalau begini saya misalnya beri tanda bulat ya. Begitu. Dan untuk B heterozigot dan K ini dia masih ke bulat kuning. B heterozigot, K heterozigot juga sama, karena kan di sini ada gen dominan begitu ya. Memang meskipun heterozigot, yang penting kita lihat gen dominannya dulu. Ini berarti dia masuknya ke bulat kuning. Kemudian untuk yang ini B heterozigot dan K kecil, berarti ini bulat tapi dia berwarna hijau begitu ya. Berarti dia masuknya bulat hijau. Saya beri tanda bulat. Kemudian B kecil K besar, karena di sini B itu biji kisut, K itu warna kuning. Berarti biji kisut berwarna kuning. Saya beri tanda segitiga ya misalnya. Nah ini juga sama ya. B kecil K heterozigot. Karena ini hanya ada satu gen dominannya, berarti dia menunjukkan kalau dia ini adalah masuknya ke biji kisut berwarna kuning. Dan untuk yang terakhir B kecil K kecil ini adalah gen homozigot resesif begitu, yaitu biji berwarna kuning, biji kisut berwarna hijau. Dia saya kasih tanda cakra. Nah, sehingga kita masukkan ya rasio genotipnya. Ya, rasio. Nah, ya sebentar. Rasio genotipnya ya. Rasio genotip F2 apakah terlihat? Tidak. Rasio genotip F2-nya berarti saya simbolkan kan di situ ya, ada biji kuning adalah tandanya checklist ya. Biji bulat kuning checklist begitu ya, banding dengan yang dia berarti biji bulat tetapi warna hijau. Saya lambangkan bulat. Ini lambangnya ya. Untuk keterangan lambangnya bisa dilihat di sebelah ya ini. Kemudian selain itu juga ada biji kisut tetapi berwarna kuning. Saya beri tanda segitiga. Dan untuk yang homozigot resesif, yaitu biji kisut warna hijau, saya beri tanda cakra. Ayo kita hitung bersama-sama ya. Di sini ada untuk yang nah di sini berarti rasio fenotip F2 pada persilangan dihibrid diperoleh 9331 seperti itu. Nah, untuk yang trihibrid seperti apa? Nah, untuk trihibrid ini persilangan dengan 3 sifat beda. Lalu untuk persilangan trihibrid ini berapa rasio fenotip F2 pada trihibrid dan polihibrid ini? Nah, untuk menyelesaikannya bisa terlihat di tabel begitu ya. Ada jumlah sifat beda 1, 2, 3, 4 ditunjukkan dengan simbol N. Lalu untuk jumlah gamet F1-nya ini ada 2, 4, 8, 16. Ini disimbolisasikan dengan 2 pangkat N. N-nya ini jumlah sifat bedanya begitu. Lalu yang ketiga ada jumlah genotip F2 ini ada 3, 9, 27 dan lain sebagainya. Nah, untuk jumlah genotipnya begitu ya, seperti ini kan, ini jumlah genotipnya 9, ini pada dihibrid. Nah, berarti untuk perumusannya itu adalah 3 pangkat N. Lalu selanjutnya ada jumlah macam fenotip F2 ini sama ya, ada 2, 4, 8, 16 ini sama. Ini rumusnya menggunakan 2 pangkat N. Lalu untuk rasio fenotip F2 ini untuk monohibrid kan 3:1. Kemudian ini menggunakan segitiga Pascal begitu. Jadi misalnya tadi itu monohibrid 3:1. Untuk dihibrid berarti 9, 3, 3,
1 begitu. Lalu untuk trihibrid itu seperti apa? Nah, untuk masih ingat tidak penerapan pada segitiga Pascal itu seperti ini ya. 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 begitu. Kemudian 1 4 ya. Kemudian 6 4 1 ya. Masih ingat tidak? Yang ini dijumlahkan begitu ya. Ini 1 tambah 2 berarti 3 3 1 ya. Ini juga sama. Lalu setelah itu lihat ikan ini 3 1. Ini kan 1 2 1. Berarti kan di sini yang satunya yaitu dari tadi yang macam genotip F2-nya ada berapa? Berarti kan kalau ini 3, kalau trihibrid itu kan 3 pangkat 3. Berarti di sini 3 pangkat 4 berapa? 27 kan? Berarti 27. Ini ada 1 ya, banyaknya ada 1. Kemudian udah 27, ini kan ada 9, 9-nya ada 3. Seperti. Nah, selanjutnya ini ada 9-nya ada 3, 1 2 ya, saya jadikan 1 2 3. Kemudian ini rasio genotipnya ya. Rasio fenotipnya, maaf, rasio fenotipnya. Lalu ini 3-nya juga ada 3 berarti ya. 1 2 3 begitu dan 1 begitu. Lalu selanjutnya ini ada rasio fenotipnya ini mengikuti segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini banyaknya kan, berarti tadi kita lihat dari yang monohibrid perbandingannya 3:1. 3 ini dari mana? 3 ini adalah jumlah macam gamet F2 begitu. Ingat ya, jumlah macam gamet F2. Nah, lalu untuk ini dihibrid kan tadi 9 ya. 9-nya ada berapa? Ada 1. Kemudian ini 3-nya berarti ada 2 kan ya. Lalu setelah itu 1 ya. Pokoknya ujungnya ini paling ujung itu 1 gitu. Ini itu berurutan dari pangkat-pangkatnya, pangkat 3 khususnya gitu. Lalu selanjutnya ada yang trihibrid. Nah, untuk trihibrid ini tadi untuk macam gamet F2-nya dengan rumus 3 pangkat N, berarti 3 pangkat 3 adalah 27. Kita lihat. Nah, 27-nya ada 1. Habis 27 ini 9 kan? 9-nya ada 3. 1 2 3. 3-nya juga sama ada 3. 1 2 3 dan ini 1. Dan seterusnya. Seperti itu. Adapun di sini. Nah, tadi juga ya untuk penyebutannya juga hukum Mendel 1 itu dikenal sebagai segregasi begitu, di mana dua alel dari gen yang berpasangan ini akan memisah secara bebas pada proses pembentukan gamet. Begitupun juga dengan hukum Mendel yang kedua ini dikenal sebagai hukum asortasi ataupun pengelompokan gen secara bebas. Dua gen yang berpasangan khusus pada kromosom homolog ini akan berkelompok secara bebas begitu ya pada proses pembentukan gamet begitu. Selanjutnya ini apakah ini terpisahkan, maksudnya terpisahkan berapa alel begitu. Nah, kan kalau untuk yang hukum Mendel 1 itu 1 alel, dan kalau untuk yang dihibrid itu 2 alel ataupun sepasang alel begitu. Lalu selanjutnya rasio fenotipnya juga tadi ya untuk yang monohibrid itu 3:1, dihibrid itu 9:3:3:1, dan untuk rasio genotipnya juga 1:1 monohibrid dan dihibrid 1:1 2:4:2 1:1 begitu. Selain itu juga memang di sini tempat terjadinya ataupun proses terjadinya hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 pada pembelahan meiosis ini. Untuk yang hukum Mendel 1 itu terjadi pada anafase 2 begitu, karena di situ ada pindah silang, dan untuk yang dihibrid ini terjadi di metafase, memang ketika kromosom homolog ini berderet di bidang ekuator seperti itu. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Nah, saya harap setelah Anda menyimak video ini, Anda belum merasa puas
Dikarenakan memang materi ini juga perlu Anda dipelajari dari berbagai sumber lainnya, baik itu buku pegangan Anda sebagai siswa, LKPD, dan sumber lainnya yang relevan. Adapun jangan lupa juga dikerjakan penugasan LKPD pertama mengenai penerapan hukum Mendel 1 dan kedua, begitu. Yang di dalamnya itu juga ada praktikum. Nah, untuk tata cara pengerjaannya ataupun prosedurnya bisa Anda simak di video yang saya kirim di Google Classroom, dan juga di situ juga sebenarnya di LKPD-nya juga ada penjelasannya. Begitu, silakan Anda pelajari dengan baik-baik begitu ya. Selain itu juga jangan lupa pengerjaan resum materi 1 perihal penerapan hukum Mendel 1 dan 2 karena minggu depan ini akan dilaksanakan, karena nanti pada hari Senin kita akan melakukan diskusi begitu ya melalui aplikasi WhatsApp dengan membahas LKPD yang telah Anda kerjakan serta resum juga begitu. Nah, terima kasih. Jangan lupa tetap senyum, semangat, dan konsentrasi selama belajar dari rumah, dan selalu jaga kesehatan Anda di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.